Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Guru-guru saya yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita niat memperpanjang i'tikaf di dalam masjid mulia ini sambil mengisi dengan sebuah kegiatan tafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan agama yang diberitakan oleh Rasulullah sebagai akan memperoleh pahala dari salah satu cabang berjihad fisabilillah. Kita mulai seraya mengharapkan rahmat ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu akan datang? Yang pertanyaan ini merupakan sebuah rangkaian dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya oleh malaikat Jibril dan sudah dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban yang sangat lugas, tuntas. Pertanyaan pertama tentang apa itu Islam, Rasulullah menjawab. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang iman, Rasulullah juga menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarrihi. Ditanya lagi tentang mahwal ihsan, beliau juga menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian malaikat Jibril bertanya lebih lanjut, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Rasulullah tidak bisa memberikan jawaban, malah memberikan komentar, mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya beliau nggak lebih tahu daripada malaikat Jibril yang bertanya waktu itu. Lalu kemudian malaikat Jibril membalik pertanyaannya, ma asyratuha, apa tanda-tandanya kalau begitu? Kalau kiamat nggak tahu kapan akan terjadi, maka tanda-tanda atau isyaratnya itu apa? Maka Rasulullah memberikan jawaban dengan dua jawaban waktu itu. Yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha, ketika budak melahirkan tuannya. Dan yang kedua wa antaral hufatal urata yatatawaluna fil bunyan, engkau melihat orang-orang miskin penggembala kambing awalnya, lalu kemudian tiba-tiba menjadi orang kaya, lalu membuat gedung, membuat bangunan saling tinggi-tinggian, saling berkompetisi untuk meninggikan bangunan atau gedung. Dua yang disebutkan di sini. Ada seorang ulama Islam kontemporer, pengajar filsafat dan perbandingan agama dan mazhab di University Saudi Arabia, menulis sebuah kitab judulnya Nihayatul Alam. Kalau kita terjemahkan, berakhirnya alam semesta. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang terkait dengan tanda-tanda kiamat. Ada beberapa hadis disebut bersamaan dengan beberapa tanda lain. Ada juga hadis menyebutkan satu tanda saja. Ternyata ada lebih kurang 130 semua yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Sekali lagi, penyebutan tentu tidak kronologis, boleh jadi berulang-ulang, dan boleh jadi satu sebutan itu
satu tanda disebutkan berulang-ulang di dalam beberapa rangkaian hadis-hadis yang berbeda. Saya melihat tanda-tanda yang disebutkan oleh Al-Arifi ini, kalau kita mau bagi lagi, dapat kita bagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama adalah tanda-tanda yang masih jauh, sedangkan bagian kedua adalah tanda-tanda yang sudah dekat. Apa bedanya? Bedanya adalah bahwa tanda-tanda yang masih jauh itu setelah usai satu tanda, boleh jadi akan ada tanda berikutnya, boleh jadi biasa-biasa saja, normal lagi. Sedangkan tanda-tanda dekat, begitu selesai satu tanda, maka berlanjut kepada tanda berikutnya. Dan tanda berikutnya itu selesai, berlanjut lagi dengan tanda seterusnya, hingga kiamat pun benar-benar terjadi setelah serangkaian tanda-tanda yang besar itu. Dan untuk tanda-tanda yang besar ini ada beberapa hadis dan riwayat lain yang lebih tegas menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Insya Allah nanti akan kita bahas tentang tanda-tanda besar. Sekarang tanda-tanda jauh. Tanda-tanda jauh itu juga bisa kita bagi lagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah bagian yang telah terjadi, disepakati oleh jumhur. Para jumhur mengatakan bahwa sebahagian tanda-tanda kiamat itu benar-benar telah terjadi, dan sebahagian lagi diperselisihkan. Ada yang mengatakan sedang terjadi, sudah terjadi, maupun akan segera terjadi. Tidak boleh mengklaim dalam hal ini karena ini perkara gaib. Kepada manusia tentu tidak diungkap oleh Allah peristiwa persisnya. Yang diungkapkan oleh Rasulullah adalah tanda-tandanya saja. Terkait dengan tanda-tanda yang sudah terjadi yang disepakati oleh jumhur, ini sifatnya normatif karena memang sudah disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, dan juga berdasarkan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, tanda-tanda yang masih jauh dan sudah terjadi adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang terakhir, sebagai Rasul akhir zaman. Rasulullah dalam hal ini bersabda, "Bu'istu wa yaumul qiyamati kahataini." Saya diutus dengan hari kiamat itu seperti dua jemari ini. Maksudnya berdekatan. Saya diutus, maksudnya saya di sini Rasulullah. Rasulullah diutus itu pertanda selesai pengutusan Rasulullah, tak ada Rasul lain yang mengantarainya dengan kedatangan hari kiamat. Jadi kalau kita baca Qisasul Anbiya-nya Ibnu Katsir, disebutkan bahwa ragam kejahatan, kedurhakaan, kedurjandaan manusia itu sangat bervariasi, sangat berbeda antara satu sama lain. Lalu diutuslah para nabi dan rasul untuk memberantas kedurjanaan dan kedurhakaan yang sangat beragam itu. Maka rasul pun didesain oleh Allah dengan rasul yang tepat dalam memberantas semua itu. Lebih kurang 25 kedurhakaan manusia. Makanya ada 25 orang rasul yang disebutkan namanya secara tekstual di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan pengutusan rasul-rasul itu silih berganti antara satu sama lain. Begitu selesai tugas Nabi Adam, begitu ada penyelewengan baru, maka diutus Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris berdakwah memperbaiki akidah dan moral umat serta kaumnya. Setelah baik, Nabi Idris pun wafat. Di belakang Nabi Idris nanti ketika terjadi lagi penyimpangan dan penyelewengan, diutus lagi Nabi Nuh alaihissalam. Di belakang Nabi Nuh, umat Nabi Nuh nanti ada yang berhasil baik, ada yang tidak berhasil, diperbaiki oleh Nabi Nuh. Yang tak diperbaiki ditenggelamkan oleh Allah di dalam sebuah bencana besar, musibah banjir. Yang bisa diperbaiki
akidah, ya, tikad dan moralnya, mereka bertahan hidup beberapa generasi. Setelah itu mereka mulai menyimpang dan menyeleweng. Diutus lagi nabi setelah itu, Nabi Hud namanya. Begitulah terus menerus. Nah, dalam hal ini para ulama jumhur mengatakan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus sebagai nabi akhir zaman. Apabila terjadi penyelewengan yang total, yang fenomenal, yang menyeluruh, maka tak ada nabi lain yang diutus, melainkan seluruh alam semesta ini dimusnahkan oleh Allah. Jangan tunggu ada nabi baru, ada rasul baru, tidak ada lagi. Ini cara para ulama memahaminya. Jadi oleh karenanya sekali lagi, bagian yang ini disepakati oleh para ulama, ini juga tanda hari kiamat. Kemudian di dalam beberapa isyarat dari Rasulullah juga menyebutkan bahwa di dalam sebuah hadis riwayat Aisyah, ketika masuk ke rumah Aisyah, Rasulullah menyatakan bahwa khairul qurun qarni tsummal ladina yalunahum, sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya, dan setelah itu segera akan adanya kiamat, akan datangnya sa'ah. Ketika apa? Ketika kurun-kurun terbaik sudah berakhir. Kurun Rasulullah sudah berakhir, kurun sahabat berakhir. Ada kurun setelah itu, beberapa masa umat yang taat, umat yang saleh, umat yang beriman. Dan segera setelah tidak banyak lagi orang taat dan orang beriman, maka alam semesta pun dipunah-musnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda-tanda kiamat yang masih jauh, yang disepakati oleh jumhur ulama sudah terjadi. Lalu bagian yang selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat yang masih jauh, tetapi disebut oleh sebahagian ulama sudah terjadi, ada yang mengatakan sedang terjadi di beberapa tempat, walaupun tidak merata, tetapi segera akan menyusul di tempat-tempat yang lain sehingga menjadi merata. Artinya belum selesai kejadian peristiwa-peristiwanya. Ini juga kita bagi lagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah bagian yang terkait dengan fenomena di alam semesta, dan bagian yang kedua terkait dengan perilaku manusia. Yang perilaku manusia ini lebih banyak jumlahnya, lebih banyak variasinya, lebih banyak prototip gaya manusia yang berperilaku aneh-aneh dan ganjil itu, sehingga menunjukkan bahwa keanehan dan keganjilan dari perilaku manusia itu sebagai pertanda akan datangnya kiamat. Bagian ini nggak usah kita bahas sekarang karena memang banyak dan kita perlu memberikan penjelasan lebih rinci. Kita bahas dulu bagian yang pertama, bagian yang terkait dengan fenomena alam semesta. Ada keganjilan-keganjilan di alam semesta yang paradoks. Ketika keganjilan yang paradoks ini juga merata dan fenomenal di banyak tempat, itu pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa dalam hadis-hadis tidak disebutkan secara kronologis mana lebih dahulu antara satu sama lain. Juga tidak disebutkan apakah lebih dahulu muncul tanda-tanda pada alam atau lebih dulu muncul tanda-tanda pada manusia. Juga tidak disebutkan di dalam hadis. Al-Arifi sendiri itu menggabung penjelasannya berdasarkan hadis yang beliau sedang uraikan. Kadang-kadang bergabung antara penjelasan tentang fenomena alam semesta dengan perilaku dan karakter manusia. Kita untuk memudahkan kita memahaminya, karena ini memang waktu cukup longgar tersedia untuk kita, saya bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama fenomena alam semesta. Yang fenomena alam semesta ini juga tidak berurut, mana lebih dahulu saya juga tidak tahu, wallahu alam. Yang penting ke 11 atau 12 macam ini disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sebagaimana dikutip oleh Al-Arifi dalam sumber-sumber yang sahih. Yang pertama adalah banyaknya gempa.
La taqumus sa'atu hatta taksuraz zalazil, kata Rasulullah. Kiamat tidak akan terjadi sampai banyak terjadi gempa. Gempa itu bagi sebahagian orang dianggap sebagai fenomena alamiah, gejala alam. Ada patahan, entah tektonik, entah vulkanik, entah nik lagi yang lain, saya nggak tahu. Iya, memang alamiah, tetapi di balik yang alamiah itu ada kekuatan gaib yang menggerakkan yang alamiah itu. Jadi gempa itu pertanda kiamat itu sudah dekat. Lalu Al-Arifi memberikan uraian atau ilustrasi lebih kurang adalah seberapa banyak frekuensi pengulangan gempa dari waktu ke waktu, maka setelah semakin banyak pengulangannya, maka itu bermakna semakin dekat. Misalnya dalam tahun 2020 itu berapa kali terjadi gempa yang tercatat di dunia? Kemudian 2021 berapa kali? Kemudian 2022 berapa kali? Mungkin kalau setiap tahun tingkat progres dan perbedaannya agak tipis, tetapi disuruh hitung 10/10 tahun. Kalau masih juga susah, disuruh hitung per 100 tahun. 100 tahun yang lalu itu berdasarkan catatan itu berapa kali terjadi gempa. 100 tahun terakhir sudah berapa banyak terjadi gempa. Nah, itu pertanda seketika gempa semakin banyak, maka kiamat semakin dekat. Bukan hanya banyak frekuensi, tetapi juga ingat banyak tempat terjadinya gempa. Kalau dulu disebut misalnya ada negara tertentu rawan gempa, tiba-tiba kita mendengar ada gempa di tempat yang tak pernah disebut-sebut sebagai daerah rawan gempa. Sampai-sampai kita sampai pada berkesimpulan bahwa tidak ada satupun sejengkal pun permukaan bumi ini yang tidak ada gempa-gempanya. Ini tanda yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda banyak halilintar, petir. Ini juga kita sering hubungkan dengan kekuatan magnetik di alam semesta. Apa magnetik? Macam-macam lah, saya nggak bisa menjelaskannya. Ada ion positif, ada ion negatif. Petir dan halilintar itu setiap kali bersuara Rasulullah bertasbih, Rasulullah beristighfar, Rasulullah bahkan bertakbir untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang-orang bertanya kepada beliau mengapa Rasulullah melakukan itu, beliau menjawab ini adalah satu di antara tanda kiamat. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya gerhana, baik bulan maupun matahari. Ini juga sering kita dengar penjelasannya. Gerhana itu alamiah. Gerhana itu persoalan orbit matahari, bulan, pergerakan macam-macam sehingga terjadi. Iya, memang begitu. Tetapi lagi-lagi bahwa Rasulullah dulu merangkak ketika mengetahui ada gerhana. Walaupun beliau menyampaikan kepada para sahabat bahwa gerhana al-khusufani ayatani min ayatillah. Baik gerhana bulan maupun gerhana matahari merupakan dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan hubungkan dengan kematian seseorang, juga jangan hubungkan dengan kelahiran orang yang lain. Nggak ada hubungannya lah kira-kira. Tetapi di balik itu para sahabat juga begitu. Kalau gerhana terjadi, mereka ketakutan, mereka beristighfar, mereka bertakbir. Saat itulah turun wahyu bimbingan kepada Rasulullah untuk menunaikan salat khusuf. Jadi ketakutan kita itu terrealisasi, teraktualisasi dalam bentuk salat, dalam bentuk ruku, dalam bentuk sujud, dan nanti dilanjutkan dengan sedikit tausiah untuk mengingatkan kembali betapa kita ini makhluk yang lemah, yang tak berdaya menghadapi fenomena alam semesta yang diatur, dikendalikan oleh Sang Maha Kuasa, pencipta dan pemilik alam semesta. Selanjutnya, ini memang tidak berurut. Selanjutnya adalah sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat tentang kemunculan Dajjal, walaupun ini agak akhir nanti, disebutkan bahwa kurma di daerah Baisan, salah satu wilayah di Palestina, itu tak mau lagi berbuah.
Beberapa waktu lalu ada orang pergi ke daerah ini, dia melaporkan jumlah buah kurma di Baisan rata-rata memang berkurang dalam 10 tahun terakhir ini. Ini berbeda dengan 20 atau 30 tahun yang lalu. Kemudian danau Tiberias semakin berkurang debit airnya. Ini juga pernah orang pergi ke sana yang mengatakan bahwa tingkat pengurangan air di danau Tiberias itu sangat signifikan belakangan ini. Dulu yang merupakan bibir pantai danau, sekarang bibirnya sudah bergerak lebih ke tengah, artinya sudah menjadi pasir, sudah menjadi pantai daratan, karena air sudah mengkerut, sudah hanya ada di bagian tengahnya saja. Kemudian ada lagi yang menarik di sini adalah ketika bumi memuntahkan banyak hasil alam yang berupa benda-benda berharga, apakah emas, permata, batu giok dan sebagainya. Ketika itu kata Rasulullah SAW, orang-orang menjadi bukannya berebutan lagi, ada saatnya. Saya ulangi, diawali oleh terjadinya perebutan terhadap benda-benda berharga itu, lalu di akhirnya mereka menjadi muak dengan benda-benda itu dan tidak mau lagi untuk memperebutkan benda-benda tersebut. Nah, ini juga merupakan salah satu tanda kiamat. Ini saya baca hadisnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqiul ardu aflaza kabidiha amsalal ustuwani minaz zahabi wal fiddati fayaji'ul qatilu fayaqulu fi hadza qataltu wa yaji'ul qati'u fayaqulu fi hadza qata'tu wa qata'tu rahimi wa yaji'us sariqu fayaqulu fi hadza quti'at yadi. Jadi kiamat kata Rasulullah, satu di antaranya adalah ketika bumi memuntahkan barang-barang berharga yang awalnya disukai oleh manusia, tetapi belakangan maling pun nggak mau lagi. Ada pembunuh, dia melihat benda itu, lalu apa dia bilang? Saya nggak mau lagi benda ini, karena gara-gara benda inilah saya bunuh orang dulu banyak kali, katanya. Lalu kemudian ada orang yang suka kelahi, suka bertengkar, sehingga terjadi konflik, saling putus silaturahim. Ketika melihat benda itu, saya nggak mau lagi, gara-gara inilah dulu kita bertikai, berkonflik dan saling memutuskan silaturahim. Kemudian datang maling, maling pun melihat, saya nggak mau lagi ini, gara-gara benda-benda seperti inilah banyak sekali orang yang kena potong tangan dulu. Jadi begitulah berbagai keajaiban. Kemudian satu lagi yang saya baca pagi ini hadisnya terkait dengan mengeringnya sungai Efrat. Sungai Efrat, sungai yang membelah sejak dari Turki sampai ke Persia itu, sungai yang sangat panjang, yang sangat banyak airnya. Kata Rasulullah nanti suatu saat akan mengering, dan setelah kering itu di dalam sungai, di kedalaman sungai itu akan muncul emas. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, yushikul furatu ayyahsira an kanzin min dhahabin faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'an. Sebentar lagi sungai Efrat itu akan mengering, dan dari tengah sungai itu akan muncul benda-benda berharga, emas, permata dan sebagainya. Siapapun di antara kalian yang seandainya berada di sekitar itu, jangan coba-coba ambil barang berharga yang ada di dalam sungai tersebut. Di dalam riwayat Imam Ahmad diberikan penjelasan sedikit lebih rinci lagi. Apa itu? Fayaqtatilun nas fayuqtalu min kulli mi'atin tis'una aw qala tis'atun wa tis'una kulluhum yara annahu yanju.
Ketika emas bermunculan di tengah sungai, orang pun saling membunuh satu sama lain. Dari 90 orang dari 100 orang 90 diantaranya terbunuh. Bahkan kata Imam Ahmad, berdasarkan riwayat lain, dari 100 orang yang ikut memperebutkan emas itu, 99 diantaranya mati terbunuh karena masing-masing mengklaim lebih berhak untuk mendapatkan emas dan saling merasakan bahwa ia akan mampu merebut semua emas itu. Lalu terjadilah saling membunuh antara satu sama lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru saya hormati, tentu saja tidak banyak hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi fenomena alam semesta yang menjadi tanda-tanda kiamat ini, kecuali kita perbanyak istighfar, perbanyak bertakbir, perbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Misalnya ketika Sungai Efrat mengering, seandainya kita ada di sana nggak usah ambil, apalagi berangkat menuju ke sana. Kenapa? Karena di sana akan terjadi saling membunuh. Ini kira-kira kajian kita pagi ini, mungkin sudah cukup panjang menyita waktu. Seandainya ada tanggapan, ada pertanyaan sebagaimana diingatkan pada pertemuan yang lalu, saya undang Bapak Ibu untuk bertanya atau menyampaikan apapun yang akan disampaikan. Kepada Bapak Ibu saya persilahkan dengan segala hormat. Tidak ada kayaknya ya. Baik. Tentang kiamat orang agak jarang bertanya. Orang sering bertanya itu tentang qadar, tentang takdir, tentang jodoh, tentang rezeki, itu suka orang bertanya. Karena kiamat dihindari, yang itu dicari soalnya. Jadi demikian kajian kita pagi ini, lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, masih ada. Silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa jawab persis atas pertanyaan ini. Cuma nanti memang ada tanda lagi yang terkait dengan perilaku manusia. Di situ disebutkan bahwa semakin berkurangnya jumlah orang Arab dan semakin bertambahnya jumlah orang Romawi. Ini apakah fenomena alam? Tetapi ada lanjutannya. Lanjutannya bahwa orang Romawi itu pandai mengambil hati orang-orang lain, sehingga orang lain ikut memperbesar jumlah, bukan hanya jumlah personnya, tetapi jumlah budaya dan peradabannya. Sedangkan orang-orang Arab itu tidak bisa mengambil hati orang-orang ajnabi, orang-orang asing lainnya, sehingga ia makin terkucil dan terisolasi dari pergaulan. Nah, itu juga salah satu di antara tanda kiamat. Ini tidak disebutkan tentang umat Islam. Sedangkan yang menyebutkan umat Islam itu diperhadapkan dengan umat Yahudi yang ada. Bahwa kiamat akan terjadi nanti ketika umat Islam berperang melawan orang Yahudi, sampai semua orang Yahudi lari terbirit-birit ketakutan, bersembunyi di balik-balik pohon dan di balik batu. Dan batu pun, pohon pun akan menceritakan, akan menunjukkan di mana tempat persembunyian orang Yahudi. Kecuali pohon Gharqad, karena itu adalah pohon Yahudi. Ya, ini juga menarik karena kabarnya juga pohon Gharqad sekarang ditanam sangat banyak di daerah-daerah kawasan, daerah-daerah yang dikuasai oleh
orang-orang Yahudi, terutama di Israel, Palestina dan sebagainya. Jadi mengenai perebutan emas ini hanya dijelaskan bahwa orang-orang memang tergiur dengan benda, tergiur dengan harta, lalu mereka saling berebut, dan untuk mendapatkannya tentu saja harus membunuh orang lain karena orang lain juga memperebutkannya, tanpa penjelasan lebih rinci bagaimana keadaan dan posisi umat Islam dalam konteks ini, atau saya yang belum mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan untuk kita sampai selesai Ramadan ini, memberikan bimbingan, juga perlindungan, maunah, pertolongan dan segala macam, sehingga ibadah-ibadah Ramadan bisa kita tunaikan dengan optimal. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.